Oke, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com. Kali ini kita masih dalam pembahasan tutorial tentang Corel. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Pada tutorial ini kita akan membahas bagaimana cara mudah membuat sebuah spanduk sederhana. Kali ini saya akan membuat spanduk, temanya spanduk tentang game online. Nah, pada contoh ini, ini kita akan coba buat spanduk seperti ini. Oke, kita mulai saja. Oke, langkah pertama adalah kita buat sebuah kotak. Kita buat spanduk ukuran 4x1 meter. Jadi lebarnya 4, tingginya 1 meter. Buat kotak seperti ini, terus kita masukin di sini. Kalau 4 meter dalam mili berarti 400 ya. 400 kita skalakan saja. Kalau dia hitungannya pakai senti, kalau misalkan teman-teman masih bingung menggunakan senti, kita rubah dulu unitnya. Anda rubah dulu unitnya menjadi sentimeter aja. Kita pakai skala aja ya. Kalau 4 meter itu berarti kan 400 cm, kita buang 0,1, kita jadikan 40. Nah, di sini tingginya kita buat 10. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba buat spanduk seperti ini. Oke, saya akan buat lagi kotak di sini. Kotak begini. Oke, begini. Di tengah sini saya juga buat kotak begini. Nah, terus kita langsung warnain. Kotak yang paling besar kita kasih warna hitam, kotak yang ini kita kasih warna oranye, yang di sini yang kecil kita kasih warna abu-abu. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan buat lingkaran 3 buah lingkaran. Caranya gimana? Pilih ellipse tool, tekan Ctrl pada keyboard untuk biar lingkarannya proporsional. Nah, benar-benar bulat ya. Kita buat lingkaran seperti ini. Terus kita buat lagi lingkaran kecil di dalamnya dengan menggunakan kontur. Nah, untuk pembahasan tentang fungsi kontur ini lebih detail, Anda silahkan lihat di video tutorial saya sebelumnya tentang kontur. Nah, saya pilih kontur, saya masukin ke dalam seperti ini. Saya masukin nilainya di sini, misalkan saya buat 0, berapa nih. Nah, kalau untuk kontur ini, kalau misalkan Anda bingung, kita rubah dulu unitnya, kita kembalikan menjadi milimeter. Nah, ini konturnya, ini kan 5 mili, kita buat 2 mili saja. Nah, seperti ini. Nah, dalam keadaan terpilih tool pointer kita dalam format kontur, ini pointer saya masih di format kontur ini. Baru klik kanan, baru di break kontur group apart. Biar kita ganti ke pick tool dulu, biar lingkaran ini jadi 2 buah lingkaran kecil dan lingkaran besar. Nah, yang ini kita blok semua, kita copy ke sini, baru klik kanan untuk mengkopinya pada mouse. Nah, yang ini kita kecilkan dengan menekan tombol shift pada keyboard. Nah, kita tekan begini, geser ke sini sedikit. Nah, berikutnya biar ini dia ratanya horizontal, diblok semua seperti ini, baru tekan tekan E pada keyboard untuk senternya horizontal. Nah, dia ini rata nih. Oke, berikutnya kita grup dulu ini, kita grup boleh menekan toolbar ini atau Ctrl G, ini juga kita grup, atau Ctrl G juga lagi. Nah, ini berikutnya ini kita blend, biar dari efek besar ini ke kecil ini kita membuat sebuah objek lagi dengan menggunakan blend. Di antaranya ini ada nanti objek lagi di sini, satu lingkaran, tapi nanti kecilnya atau besarnya menyesuaikan, semakin besar semakin kecil dan semakin kecil. Kita pakai blend. Nah, ini blend. Klik aja di sini, baru kita blend ke sini. Nah, ini kalau blend terlalu banyak, kita bisa kurangi blendnya di sini.
Misalkan kita hanya butuh 1 ya, kita masukin angka 1 di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah di blend, baru klik kanan. Oke, kita ungroup aja. Nah, ungroup atau break blend group apart. Nah, ini sudah terpisah. Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Tinggal diatur di blok yang tengah ini, kita pakai panah pada keyboard, kita sesuaikan ukuran jaraknya antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti ini. Berikutnya ini kita ungroup aja, kita ungroup. Nah, ini sendiri-sendiri sudah nih. Oke, ini sendiri juga. Nah, kita masukin, kita geser ke dalam sini saja. Nah, gini. Kalau misalkan ini tidak kelihatan, kita kasih warna aja, kita kasih warna putih. Nah, kita kasih warna putih. Nah, begini, biar kelihatan. Baru kita blok semua seperti ini, termasuk kotak ini. Tekan E pada keyboard biar rata, ini horizontal, rata tengah horizontal. Nah, begini, biar rata tengah. Nah, berikutnya kita akan buat lagi kotak. Nah, buat sebuah kotak begini. Nah, cukup begini ya. Nah, begini. Kita akan tumpulkan sudutnya menggunakan shape tool atau tekan F10. Dia akan seperti ini. Saya zoom, kita tumpulkan sudutnya. Oke, berikutnya kita kontur lagi. Kita kontur lagi menggunakan kontur. Kita gandakan kotaknya lagi yang lebih kecil dengan menggunakan kontur. Ini saya masukin 2 gini, baru klik kanan lagi, baru kita break lagi biar kotak yang besar dan kotak yang kecil terpisah. Nah, saya break, saya ganti ke pick tool. Ini udah pisah kotaknya. Oke. Berikutnya kita akan menggandakan menjadi 3 kotak. Saya pilihnya pakai pakai transformasi ya. Nah, untuk fungsi-fungsi dari transformasi ini silahkan Anda lihat video tutorial saya sebelumnya tentang transformasi. Nah, ini saya gandakan ke sebelah kanan, saya pilih sebelah kanan, ini posisinya sebelah kanan sebanyak 2. Jaraknya ini tadi kan kita biar ada jarak, kalau begini dia mepet. Nah, dia mepet kan. Nah, jaraknya ini saya kasih misalkan 51 kan gitu, 51 mili. Sebanyak 2 ke sebelah kanan, apply. Nah, begini. Kalau dirasa kurang, kita Ctrl Z lagi, kita buat jaraknya 53 misalkan, baru di apply. Nah, begini. Nah, berikutnya kita miringkan juga bisa menggunakan transformasi. Jadi kita, kalau cara manual sih begini, klik lagi sekali begini, akan ada titik nodenya berubah jadi panah seperti ini, tinggal dimiringkan sebelah begini. Nah, ini yang manual. Kalau yang kita dapat memasukin berapa kemiringannya dengan menggunakan tool ini, scale, tinggal dimasukin. Kalau 20 nggak pakai min, itu miringnya ke sebelah kiri. Nah, ke sebelah kiri. Kita coba saja. Nah, misalnya sebelah kiri ya. Kalau menggunakan min di depannya, itu miringnya ke sebelah kanan. Coba. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi. Kita tempatkan di sini. Nah, di tengah-tengah begini. Oke, kita kasih warna putih lagi. Nah, begini. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba masukin gambar-gambarnya ke dalam sini. Nah, ke dalam sini, ke masing-masing objek ini. Caranya gini, kita ambil gambar di Corel, file import atau Ctrl I ya. Nah, ambil gambar, misalkan saya ambil gambar di bahan belajar saya. Ini saya ambil spanduk, kemana spanduk saya? Nah, ini kita ambil gambar, kita tempatkan gambarnya misalkan di dalam lingkaran itu apa aja. Ini tekan Ctrl pada keyboard, ini dan ini. Oke,
Jangan langsung diklik ya, tapi diklik tahan baru dibuka begini sesuai dengan keinginan berapa besar gambar yang kita ingin munculkan. Nah begini dan begini. Oke. Waduh, sorry, mohon maaf nih, ribut banget nih. Nah ini kita tinggal masukin ke dalam lingkaran ini. Nah, dalam lingkaran ini, misalkan saya akan masukin gambar yang pertama itu gambar mobil ini, misalkan saya masukin ke dalam sini. Caranya adalah pilih menu efek, power clip. Sebelumnya pilih gambarnya dulu ya, efek, power clip, flash insert frame, masukin dalam sini. Nah gini, ini juga kita masukin gambarnya, yang ini juga kita masukin ke sini, efek, power clip, flash insert, masukin. Ini juga sama, efek, power clip, flash insert, masukin gitu. Kalau misalkan posisinya nggak tepat, kita bisa edit ya. Misalkan begini, ini gambarnya kurang kecil, misalkan editnya gimana? Klik kanan pada gambarnya ini, baru edit power clip. Nah tinggal dikecilin sesuai dengan keinginan Anda, kira-kira sekecil apa. Nah seperti ini, misalkan kalau sudah klik kanan, finish. Ini juga sama, misalkan kalau terlalu besar klik kanan, edit power clip, kita kecilkan lagi. Nah misalkan begini, nah begini, baru klik kanan lagi, finish. Ini juga sama, klik kanan, edit power clip, kita kecilkan lagi gambarnya begini. Kalau jangan terlalu kecil juga ya, baru kita masukin tulisannya, misalkan nah, ini ada tulisannya sedikit begini, kita masuk, baru klik kanan, finish. Nah ini udah jadi. Nah untuk lingkaran luarnya ini kita kasih warna orange saja biar sama dengan garis ini. Kita kasih warna orange, kita kasih juga warna orange gitu ya. Terus hilangkan garisnya. Ini kan ada garisnya nih, warna hitam di garisnya. Kita hilangkan, di blok semua begini. Anda arahkan pointer Anda ke kumpulan warna, tapi di paling atas ada tanda silang, klik kanan. Menghapus garis adalah klik kanan. Nah gini. Nah begini jadinya. Oke, nah berikutnya kita akan coba masukin gambar di sini, di kotak-kotak ini. Oke, nah, ngambil gambar, file import lagi, atau Ctrl I, file import, Ctrl I. Gambarnya ini saya pilih, misalkan gambarnya ini, dan ini misalkan. Saya ambil gambar, saya buka lagi begini, dan buka lagi begini. Tinggal pakai power clip. Caranya sama dengan yang ini tadi. Pilih gambar dulu, efek, power clip, flash insert, masukin. Sama, efek, power clip, masukin. Nah, efek, power clip, masukin. Nah begitu. Kalau ini mungkin kotak luarnya kita kasih warna putih saja, nggak apa-apa. Baru di blok semua, hilangin garisnya, klik kanan pada tanda silang. Nah seperti ini. Berikutnya kita akan ngasih background gambar hitam ini dengan background hitam ini dengan diisi dengan sebuah gambar. Saya ambil gambar, file, import, nah ini, dan gambar ini misalkan saya ambil gambar, saya taruh di sini, misal gini ya. Nah, saya taruh lagi di sini. Nah ini gambar ini nanti posisinya di sini kita taruh, misalkan gambarnya ini kita taruh di sini, misalkan lagi gambarnya. Power blanknya, tulisan point blanknya kita biar kita besarin biar nggak masuk. Nah caranya gimana? Power clip lagi, pilih gambar, efek, power clip, masukin, dia masuk gambarnya. Ini juga sama, efek, power clip, masuk dia. Nah kalau kita perhatikan, ini kan ada perpotongannya di sini, ini kurang bagus ya, kurang bagus. Kita bisa edit gambarnya. Caranya gimana? Klik kanan, edit power clip. Nah, kita akan transparankan di sudut sini dan di sudut sini, dari masing-masing gambar ini. Caranya pilih gambarnya, pilih menu transparan tool. Nah, ini menunya, transparan tool. Nah, kalau teman-teman masih bingung cara menggunakan efek tool transparan tool ini,
Anda bisa lihat di tutorial saya sebelumnya tentang transparan tool. Nah, saya pilih, saya tarik aja langsung dari sini. Saya pilih dalam gambarnya masih keadaan terpilih. Dari sini klik tahan, geser ke begini. Nah, ini sudah transparan. Ini lagi yang satunya dari sini digeser ke sini. Nah, gitu. Kalau sudah, baru klik kanan finish, klik kanan finish. Nah, seperti ini. Oke, sudah hampir jadi nih, tinggal kita masukin teks-teksnya. Nah, kalau yang ini kalau misalkan terlalu panjang kita pendekin. Nah, gini aja, biar ini nggak kelihatan, biar lebih bagus, tidak terpotong dengan garis oranye ini. Nah, ini garisnya masih ada hitamnya, kita hapus aja. Pilih garisnya, baru klik kanan pada tanda silang. Nah, tinggal kita masukin teks-teksnya. Saya punya teksnya di sini. Ini juga kita hapus garisnya ya. Nah, begini. Nah, saya punya ambil teks di sini. Nah, misalkan ini saya ambil teks di sini, sudah saya siapkan. Ctrl C, pilih text tool. Nah, cara penggunaan text tool ini juga sudah saya buatkan video tutorialnya. Silahkan Anda lihat di video tutorial saya sebelumnya. Nah, klik ini, baru di paste. Oke, tinggal ganti fontnya saja, dibesarin gitu ya. Baru kita ganti fontnya. Nah, seperti ini. Saya taruh di sini. Saya kasih warna putih. Nah, begini. Terus yang ini matnya saya kasih warna merah. Nah, begini. Saya taruh di sini. Sementara dulu, nanti kita edit lagi. Saya ambil teks berikutnya, promo misalkan. Copy. Kembali ke text tool. Klik dulu, baru di paste. Ini kita taruh di sini, teksnya kasih warna putih. Nah, ini fontnya tinggal diganti, misalkan fontnya yang ini. Nah, begini. Nah, berikutnya saya ambil lagi, nah, ini, copy ke tekstur lagi, saya taruh di sini, saya paste lagi, fontnya diganti lagi, misalkan impact ini, saya kasih warna merah, misalkan. Saya taruh di sini. Nah, gitu. Ini saya samakan juga semua, tekan B pada keyboard untuk rata bawah. Nah, begini. Saya ambil lagi teksnya ini. Nah, ini saya copy, ganti ke tekstur, saya paste lagi di sini. Saya taruhlah di sini. Baru saya kasih warna putih, fontnya saya ganti hobo standar. Nah, begini. Berikutnya saya ambil lagi teks. Saya copy, saya paste lagi di sini. Saya kasih warna kuning ya. Saya taruh di sini. Kalau misalkan ini kurang pas posisinya, sudah. Aduh, ini juga begini, tinggal panah geser ke sini, biar untuk menempatkan posisi teksnya biar muat. Oke, panah geser lagi. Nah, ini kita bisa tempatkan, kita tekan zoom, kita sini posisinya, kita kecilkan saja, boleh. Nah, tinggal teks satunya lagi, ini alamatnya, copy, taruh di sini, ambil depannya, nah jalan gitu ya. Fontnya diganti, misalkan fontnya pakai yang ini, kita masukin di sini, di sininya, kasih warna merah. Nah, ini udah jadi apa namanya spanduknya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau ada tambahan, misalkan pada contoh yang ini ada apa namanya, ada garis putih apa namanya di luar teks ini ada juga ada garis hitam di luar teksnya ini juga sama ada garis hitam.
Di sini juga ada garis hitam dan garis hitam. Kita bisa buatnya pakai kontur. Nah, pakai kontur ya. Misalkan saya mau buat tiket ini, saya pilih kontur. Oke, klik tiketnya, baru di antara teks terserah, pokoknya kena tag mau di kanan atau di kiri atau di tengah. Klik aja teksnya, baru geser ke atas begini. Nah, ini ada kontur keluar. Nah, gini. Nah, ini karena kenapa di sini hijau? Karena di sini hijau, kita ganti warna putih saja. Nah, begini. Ini kita geser yang sebelah sini. Ini kita kasih juga kontur, keluarkan. Nah, begini. Kasih warna hitam, misalkan konturnya. Nah, begini, tinggal ke bawah juga sama yang ini. Nah, kita klik, saya keluarkan. Nah, kita kasih warna hitam juga sama. Berikutnya, yang ini juga sama ini. Ini kita zoom sedikit di sini, geser keluar begini, sampai ada tanda begitu ya keluar. Nah, ini hitam sama juga di sini. Kita kasih keluar dulu. Nah, gitu. Nah, kalau membuat efek ini, membuat efek panas seperti ini, caranya begini. Saya buat efek di sini ya, panelnya. Ini saya geser sedikit teksnya di sini. Saya buatnya begini aja, buat kotak pakai tool rectangle kotak gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan kita bisa buat dengan menggunakan shape tool. Jadi convert dulu, klik kanan, convert to kurva. Kalau nggak di convert, kotaknya nggak bisa dimanipulasi. Nah, di antara sini buat titik aja, double klik. Sini juga double klik. Nah, titik ini kita seleksi begini. Nah, baru ini digeser ke sini begini. Nah, kasih warna kuning. Ini tinggal di copy ke sini. Kasih warna kuning. Garisnya diapain? Dihilangin, di blok semua seperti ini. Baru klik kanan. Nah, itu. Nah, sini juga kita copy ke sini. Nah, begini. Kita kecilkan, kasih warna putih. Nah, begini. Tinggal di kontur, kasih hitam di line. Nah, kontur begini, hitam di kontur juga. Nah, ini udah jadi. Nah, kalau buat efek begini nih, ada ini, begini-gini, itu di sini buatnya. Nah, saya zoom begini. Kita buat garis aja, buat garis pakai freehand. Klik di sini, klik, jangan ditahan mouse-nya, baru kita geser aja ke sini. Nah, baru kita klik. Cara nebalin garisnya pakai di sini, atau pakai di sini juga boleh. Outline pen, klik, tebalannya akan kita bisa pilih, terserah sesuai dengan keinginan Anda aja, misalkan 3 gitu ya, gini. Terus kita kasih warna kuning, di sini kita kasih warna kuning, baru klik kanan, mewarnain garis klik kanan ya pada warna. Nah, begini. Kalau kurang tinggal ditarik aja garis kuning sampai ke sini. Nah, begini. Nah, ini posisinya pindah ke atas, di blok begini, baru pindah ke atas. Ring yang kita pindahkan itu yang ini, gambarnya ini, ring order to front pindah ke atas, to back pindah ke bawah. Nah, jadi dia tertindih. Cara buat tanda seperti listrik gitu ya, pakainya di sini. Pakainya yang mana nih? Aduh, kok saya lupa nih. Yang ini nih,
dalam kelompok setting, dalam kelompok shape kita pilih round hand. Nah, klik aja di sini, klik disatukan begini. Oh, ini belum terpilih. Nah, begitu. Kalau kurang besar dibesarin di sini. Klik lagi di sini. Begini. Nah, begitu buatnya. Tinggal digeser aja. Nah, cara menyimpannya agar bisa dicetak dengan ukuran sesungguhnya 4x1, teman-teman bisa menyimpan ke flash disk dengan file yang aslinya ini, atau bisa juga dengan menyimpan dalam format image atau gambar. Kita rubah jadi image saja, coba di blok semua seperti ini, jangan lupa di grup. Cara merubah menjadi image, file ekspor ya teman-teman, file ekspor, taruhnya di mana? Misalkan saya taruh di sini, di tempat saya tadi ambil gambar tadi aja. Nah, di sini saya taruh, dikasih nama file seperti ini, misalkan spanduk 1x4 meter gitu ya. Jangan lupa dicentang selected only-nya, dicentang baru diekspor. Nah, diekspor. Teman-teman boleh pilih formatnya, modenya RGB atau CMYK. Kalau mau dicetak bisa CMYK atau pilih RGB. Cuma kalau dari segi tampilan, kecerahan yang hanya sekedar kita lihat saja, itu teman-teman bisa bisa pilihnya RGB. Tapi kalau mau dicetak, saya sarankan CMYK saja. Terus ini dimasukin ukuran sesungguhnya, misalkan tadi kita buat 1x4 ya, 1x4 dan 3 cm, kita masukin di sini ukuran sesungguhnya 400, klik gitu ya. Baru resolusinya dibuat 100 saja. Nanti sini akan tampil dengan ukuran sesungguhnya spanduknya. Kenapa di sini tidak 100? Karena kan tadi desainnya kita lebihkan 6 cm, ada kotak di bawahnya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini sudah dengan ukuran sesungguhnya ini yang siap cetak. Baru kita oke. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, di sini. Nah, ini hasilnya. Ukurannya 11 mega ya. 11 mega cukup besar. Kalau tadi padahal ini pakai resolusi 100 resolusinya. Nah, inilah spanduk kita yang sudah siap cetak. Jadi teman-teman tinggal ngasihkan file ini ke percetakan, tinggal simpan ke flash disk, kasihkan ke percetakan dan siap dicetak. Nah, kenapa tadi ukurannya 400x106? Karena desain kita tadi tuh ini lebih. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau benar-benar dia ini 1x4, benar-benar 1x4, ini kita geser ke atas. Tadi kita buat begini. Nah, ini kita buat begini, lalu kita geser, kita group, tekan C pada keyboard, pilih backgroundnya, tekan D pada keyboard. Nah, jadinya naiknya begini. Jadi ini benar-benar 1x4 meter. Dia naik 6 cm ke atas. Jadi ini benar-benar saat diekspor benar-benar 400. Nah, kita coba lagi ekspor ya. File ekspor. Saya kasih nama yang sama, saya pilih aja di sini. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau kita masukin di sini 400 ini ya. 400. Di bawahnya pasti 100. Nah, ini 100. Nah, jadi seperti itu. Resolusinya kita kurangin aja jadi 72 misalkan. Saya pilihnya RGB, tadi kan CMYK, sekarang saya pilih RGB. Sudah mulai. Nah, ini semuanya. Saya oke ya. Nah, kita lihat dari hasilnya di sini. Ini ukurannya jadi nggak berkurang, sama 11 jadi 11 mega nih ya, sama ya,
Saya buka. Nah ini di spanduk kita tadi nggak siap cetak. Saya kembali ke. Nah itulah cara membuat spanduk sederhana dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat buat Anda, silahkan klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan video tutorial saya yang terbaru atau yang terupdate, silahkan Anda klik tombol subscribe atau berlangganan, dan pastinya gratis. Sekian dulu tutorial dari saya. Sukses selalu untuk Anda.